Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah. Dan seperti biasa juga kita mendengarkan, kita mengaji, kita memaknai, kita memahami, serta kita menerapkan apa yang sudah beliau utarakan. Mudah-mudahan bermanfaat sampai akhir hayat hidup kita teman-teman. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan kopi dulu teman-teman. Bagi yang teman-teman yang belum ngopi, silakan ngopi. Bagi yang teman-teman sudah ngopi, mari kita ngopi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan saja teman-teman videonya. Fil hadis, "Law lam tuznibu la zahaballahu bikum wa ja'a biqaumin akharina yuznibuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum wa huwal ghafurur rahim." Dalam hadis dikatakan, kalaulah kamu tidak melakukan dosa, artinya lamun sirake bener kabeh langkah dorakane, pencurian nggak ada, pelacuran nggak ada, mabok-mabok nggak ada, korupsi nggak ada, pokoknya damai, aman, sejahtera, makmur, persaudaraan, wah segala macam kebaikan. La zahaba bikum, pateni kabeh, wis pragat selesai kan? Wajah biqaumin akharin, gawe makhluk anyar mana ini? Yuznibuna fayastaghfirun, yang melakukan dosa dan meminta ampun, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Artinya jangan ngayal kamu terlepas dari dosa. Tapi itu juga suatu hal yang bisa kita katakan secara pasti, tidak mungkin kejahatan itu hilang dari permukaan bumi ini. Kenapa? Karena konflik kehidupan terus berlangsung. Kalau sudah tidak ada pertempuran, tidak ada peperangan antara kebaikan dan kejahatan, salah satu mana sih yang menang? Kebaikan yang menang atau kejahatan yang menang secara total, itulah akhir kehidupan. Iya, Dornae mati, Semare mati. Jadi ya artinya bahwa nilai kebaikan yang dilihat oleh kita sebetulnya adalah bukan orang yang tidak melakukan dosa, tetapi orang yang selalu sadar akan dosa-dosa yang dia lakukan dan dia bersegera meminta ampun kepada Allah. Itu aja. Jadi ujung pangkalnya sih, ketika orang meminta ampun kan dasarnya dia sadar dia salah, lalu dia menyesalkan kesalahannya, baru dia minta ampun. Nah kalau orang itu tidak merasa berdosa, baca istighfar 1000 kali, apa artinya dia ngerasa dosa kok? Dan saya tidak salah untuk melihat kenyataan di lapangan. Selalu orang mengatakan, dosa salah saya apa? Gimana kesalahan saya? Dan memang banyak sekali orang yang merasa terhinakan ketika disebut kesalahannya. Merasa orang terhinakan ketika ditegur dia salah, tersinggung, marah, merasa tidak dihormati. Dan dia merasa malu luar biasa ketika disalahkan. Lah ya, apa saja. Ini kan watak buruk sebetulnya. Barangkali di antara kamu-kamu yang punya sifat seperti begitu, segeralah bertobat. Dan robahlah dirimu. Karena cara semacam itu tidak akan membuat kamu jadi maju. Kalau ditegur jadi tersinggung, sih gimana? Segera dong berterima kasih yang menegurnya. Oh ya terima kasih. Ajak ngaku menyembunyikan kesalahannya. Nggak usah disembunyikan, Allah tahu kok. Iblis juga berterima kasih kepada kamu ketika iblis disalahkan. Kenapa iblis senang ketika disalahkan? Karena dia yakin Anda telah bersahabat. Kenapa? Karena sejak itu Anda tidak pernah merasa bersalah, karena selalu menyalahkan orang lain. Cobalah pertama kali apapun, coba akui saja itu kesalahan kamu. Jangan mencari kambing hitam. Ketika engkau mengkambing hitamkan orang lain, itu suatu bukti bahwa kamu tidak mau memperbaiki. Itu kesalahan. Saya potong dulu sedikit teman-teman. Ketika engkau mengkambing hitamkan orang lain, itu sudah suatu bukti engkau tidak mau memperbaiki diri. Dan ketika kita tidak mau mengakui kesalahan kita, itu juga sebagai bukti bahwasanya kita tidak mau memperbaiki diri sendiri. Dan ketika kita menyangkal dari kesalahan kita, itu pun juga kita tidak mengakui bahwasanya kita tidak memperbaiki diri. Dan ketika kita mencari
menyangkal setiap kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita, itu juga sama teman-teman. Kita bukan orang yang mau memperbaiki diri sendiri. Jadi terlihat jelas bahwasanya dalam kehidupan ini teman-teman, banyak orang yang menyangkal, banyak orang yang mengkambing hitamkan. Itu sudah sebuah bukti bahwasanya orang itu tidak mau memperbaiki dirinya sendiri. Tapi wajib bagi kita kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita, ataupun teman-teman kita yang lain, ataupun tetangga kita, wajiblah kita saling mengingatkan. Bisa jadi mereka menyangkal karena hilaf, lupa. Bisa jadi karena memang mereka mempunyai tingkat keegoisan yang sudah sangat tinggi, atau sakit, atau sudah kronis. Jadi teman-teman, pada intinya bahwasanya tetap berpegang kepada satu sifat kasih sayang dalam hidup ini. Jadi kalau kita memegang satu sifat kasih sayang sebagai pedoman juga, bahwasanya kita akan siap disalahkan kalau memang kita salah, kalau memang kita benar, dan kita siap akan menerima walaupun kita disalahkan. Kita lanjut teman-teman. Tidak mau memperbaiki diri. Ini banyak sekali orang-orang yang tidak pernah mengalami kemajuan hanya karena dia punya sifat seperti itu. Padahal mah dia cukup cerdas, tapi karena tertutup, maka dia tidak pernah mengalami kemajuan. Fadallal hadis ala anna syuhudal karami afdalu 'inda Allah min syuhudil intiqam. Artinya di sini kita harus mengambil sikap bagaimana kita menyikapi kebaikan-kebaikan Allah itu. Artinya kita selalu melihat akan kedermawanan Allah, kebaikan Allah, lebih baik daripada kita selalu melihat dendamnya Allah. Artinya kita penuh harap bahwa senantiasa Allah memaafkan segala kesalahan kita, daripada kita frustrasi, takut barangkali tidak diampuni. Yang artinya pula bahwa kita ujung-ujungnya mah, kalau saya bisa namakan, bukan lebih baik lagi, malah kita harus yakin bahwa Allah selalu baik dan sangat sayang sama kita. Ngerasa dieman ning Gusti, dalam kondisi apapun tetap selalu ngerasa dieman ning Gusti Allah. Oleh duit akeh alhamdulillah, oleh duit setitik alhamdulillah, duitnya hilang alhamdulillah. Wa khislatani, ada dua sifat, ada dua perilaku, laisa fawqahuma syai'un minal khair. Nggak ada yang lebih hebat dari itu. Ada dua, nggak ada yang lebih hebat. Husnuzanni billah, praduga baik kepada Allah. Wa husnuzanni bi'ibadillah, dan berbaik sangka kepada hamba Allah. Wa khislatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri, su'udzanni billah wa su'udzanni bi'ibadillah, kama fil hadis. Dan dua watak, dua sifat yang tidak ada yang lebih buruk, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba Allah. Wa baqiyat martabatun salisatun wa hiyal ghaibah an raja wal khawfu bi syuhudi ma min Allah ila Allah wa huwa maqamu ahli syuhud. Tinggal satu martabah tingkatan ketiga, yaitu al ghaibah an raja. Artinya hilangnya harapan, wal khauf, dan ketakutan. Sudah enggak ada harapan, sudah enggak ada rasa takut, sudah hilang. Sudah hilang rasa, sudah mati rasa. Bisyuhudi ma minallah ilallah. Karena dia sudah melihat apapun dari Allah dan apapun kepada Allah. Ya sudah, apapun yang terjadi menuju kehendak Allah, beres kan? Apa ditakutin? Kita menakuti apa yang akan dilakukan Allah, enggak usah. Iya, kalau sudah sih udah nggak ada satu lagi, udah aja gitu. Wa maqamu ahli syuhud, yaitu adalah orang yang sudah levelnya sudah level eyewitness, yang sudah kelas saksi mata. Itu. Fadzalika i'tadala amruhum fi jami'il ahwal, sehingga kondisi apapun, keadaan apapun ya adem-adem aja, stabil. Wis. Nafa'an Allah bizikrihim, amin. Mudah-mudahan juga kita diberi kemanfaatan Allah dengan ingat kepada mereka,
orang-orang semacam itu sudah martabat salis, kelasnya udah lebih tinggi lagi, udah nggak ada rasa, nggak ada harapan, nggak takut, nggak kecewa, sudah mati rasa lah, ya tenang-tenang aja. Videonya seperti biasa teman-teman, singkat, tepat, dan padat. Ada 3 poin. Tidak ada yang lebih hebat daripada 2 watak ini ataupun sifatan ini, dan yang ketiganya adalah mati rasa. Yang pertama teman-teman, tidak ada yang lebih hebat di dalam diri manusia kecuali mempunyai sifat ini. Ternyata sifat ini sangat luar biasa teman-teman, yaitu adalah prasangka baik terhadap kehidupan, terutama kepada Yang Maha Kuasa. Prasangka baik ini teman-teman, pada hakikatnya yang saya tembak langsung secara intinya, pada hakikatnya bila mana sifat ini sudah kokoh di dalam diri kita, di alam diri kita, maka engkau akan mengerti maksud dan tujuan Allah. Pada saat Allah menghadapkan pada tiap-tiap diri hambanya dalam warna-warni kehidupan apapun, sepahit apapun, semanis apapun, seperti apapun, sesenang apapun, dan tidak ada satu sifat yang paling buruk ternyata teman-teman. Tidak ada sifat yang paling buruk, ternyata sifat ini sangat mempunyai dampak yang sangat luar biasa buruk, yaitu adalah prasangka buruk terhadap sesama, bahkan terhadap Allah sekalipun. Ingat teman-teman, 2 sifat ini bisa menjadikan kita menjadi hamba yang dimuliakan, atau kita bisa menjadi hamba yang benar-benar dihinakan. Yang terakhir teman-teman, ini adalah sudah mati rasa. Mati rasa teman-teman. Mati rasa itu kalau kita tampil di dalam pensifatan prasangka baik, ya, tampil dalam pensifatan prasangka baik di dalam diri kita, bahwasanya mati rasa terhadap warna-warni kehidupan tidak lain adalah kepada Yang Maha Kuasa semata. Jadi di dalam warna-warni kehidupan dia mati rasa, mau itu senang, dihadapkan senang, atau dihadapkan dengan kesenangan ataupun kepedihan, kegembiraan, kegalauan, kebimbangan, mereka mati rasa dengan sifat-sifat duniawi, tapi mereka akan hidup berasa di dalam pensifatan Yang Maha Kuasa, pensifatan yang intinya di dalam Yang Maha Kuasa. Mungkin segitu dulu teman-teman videonya. Mudah-mudahan kita bisa saling memahami, saling mengingatkan, karena hanya seperti inilah saya bisa saling mengingatkan di antara satu dengan yang lain. Tidak lain terutama adalah diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri. Akhirul kalam teman-teman, bila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.